Cherry Q hadir lagi setelah sebelumnya sempat ada di Indonesia, dan sekarang kita bakal menyaksikan transformasi dari mobil ini yang udah full listrik. Seperti apa tampaknya kita bakal coba untuk kulik. Tonton terus videonya. Sekarang memang Cherry Q ini jauh lebih kalau kita bilang modern banget, karena secara dimensi pun juga berbeda dari sebelumnya yang memang terlalu imut-imut banget. Sekarang dia juga punya dimensi yang jauh lebih besar dan pada akhirnya menawarkan ruang kabin yang juga lebih spesius dan juga lega gitu ya. Nah, mulai dari bagian depannya nuansa bulat-bulat itu masih kelihatan banget. Tapi memang yang harus kita cermati adalah ini udah full elektrik atau EV, beda dengan yang sebelumnya pernah ada di Indonesia, dan disinilah challenge dari Cherry untuk bisa menghadirkan sebuah mobil yang menurut gua ini bakal rame banget di Indonesia karena punya pesaing yang juga nggak bisa kita anggap remeh. Mulai dari bagian lampunya, dia membulat tapi udah tersedia proyektor yang udah LED, kemudian juga bagian grillnya, bagian bumpernya, ada aksen-aksen karbon yang menurut gue ini cukup keren banget. Jadi dia bisa menjangkau banyak kalangan yang pengen mobil yang modis, praktis untuk perkotaan. Begitu juga di bagian peleknya ada emblem QQ di situ, dan gue suka karena dia punya perpaduan dua warna sebenarnya ya, hitam dan juga metal gun yang cukup profesional. Terus di bagian sampingnya ada emblem Q, dan kalian bisa lihat di bagian spionnya itu udah ada aksen chrome lagi yang menandakan ini mobil tuh bisa sporty, bisa modis, dan bisa menjangkau banyak kalangan lah. Gitu juga di bagian pilar C-nya yang juga ada aksen-aksen chrome. Jadi secara tampilan menurut gua ini mobil sangat potensial banget. Dimensi pun juga ini sangat cocok untuk di Indonesia. Secara spesifikasi mobil ini tuh punya dimensi panjang 4,1 meter, lebarnya 1,8 meter, dan punya tinggi 1,5 meter. Wheelbase sendiri ini 2700 mm yang menurut gua ini cukup lumayan oke, yang akhirnya juga tadi yang gue bilang bisa berpengaruh ke bagian kabinnya yang jadi lebih lapang. Makanya Cherry berani mengklaim kalau ruang kaki penumpang belakang itu mencapai 977 mm. Selain itu dia juga nggak cuma bisa ngangkat penumpangnya banyak, bagasinya juga cukup oke. Di belakang itu ada 1450 liter dan ada bagasi tambahan di bagian depannya sebesar 70 liter yang menurut gua ini sangat bermanfaat banget. Secara spesifik teknis, dia punya baterai yang terdiri dari 29,8 kWh dan juga 41,28 kWh. Ini bisa bikin jarak tempuhnya itu sampai 420 km berdasarkan dari standar CLTC. Untuk tenaga sendiri ada 58 kW dan juga 90 kW, dan dia juga dilengkapi sama fast charging yang cuma butuh waktu 16 menit untuk ngisi dari 30 sampai 80%. Jadi sebenarnya selain namanya yang udah punya track record di Indonesia yang harusnya juga dievaluasi, di versi yang terbarunya ini yang full EV, Cherry harusnya bisa menghadirkan sesuatu yang jauh lebih berfaedah gitu ya, ketimbang dari kompetitor-kompetitornya yang juga sekali lagi nggak bisa kita anggap remeh. Tapi dari segi harga, walaupun sekarang secara resmi belum diumumkan, namun menurut kalian gimana? Angka 200 jutaan something gitu ya, apakah itu worth it? Coba sampaikan di kolom komentar.